Tapi memang kalau yang waktunya longgar gitu ya, nah jerami ini bisa difermentasi dulu sehingga lebih cepat untuk diprosesnya, diproses pencernaannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lentera. Kali ini kita ada di sebuah kandang di daerah Kedawung, Sragen, Jawa Tengah. Di kandangnya Ustadz Sodikin. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah berkah ini. Amin, amin. Dombanya banyak ya. Oke. Nah ini masuknya sudah cross. Nampak mirip cross Morino ya kalau dari telinganya ya. Nah, dia udah silangan Morino nih gitu. Dan yang menarik nanti kita akan belajar konsep pakannya di sini ya. Kalau kita lihat di belakang itu ada tumpukan damen. Nah, bagaimana damen yang menjadi limbah dari pertanian petani padi di sini bisa dimanfaatkan untuk salah satu bahan pakan peternakan domba ini. Wah, luar biasa. Tapi pertanyaannya tentu kalau damen kan protein kasarnya sedikit. Nah, gimana itu bisa menutupi? Nah, nanti kita akan coba belajar di peternakannya Ustadz Sodikin. Oke. Pertama dari segi hewannya ini ya tadi ya kita bisa lihat kalau dari telinganya ini sudah silangan Morino ya, Texel Morino. Jadi rata-rata kalau sudah silangan antara Texel ataupun Morino misalkan disilangkan dengan lokal, minimal lokal ini bisa terangkat secara genetik. Penambahan ADG berat badannya ini di atas domba lokal pada umumnya. Meskipun pakannya sama, tapi penambahan bobotnya relatif lebih tinggi dibanding dengan domba lokal pada umumnya. Dan usia-usia masih muda seperti ini justru usia-usia dengan tingkat produktivitas daging lagi tinggi-tingginya. Dibanding dengan domba yang usianya sudah lebih di atas, itu biasanya penambahan ADG-nya sudah mulai mengalami declare atau penurunan. Wah. Nah, yang berikutnya kalau dilihat dari segi tentu pakan ini rumput ya. Ini secara umum untuk sumber serat namanya di kampung tentu banyak sekali rumput ini dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan seratnya ya. Meskipun mungkin protein kasarnya PK-nya ini rumput itu kurang lebih di bawah 5%, tapi nanti akan tertutup dari konsentrat. Ini bulunya sudah lebih menarik. Ini kira-kira silangan apa Ustaz? Ini ada yang bilang sih awasi. Oke, betul. Memang dari warnanya ini memang warna-warna awasi umumnya agak coklatnya coklat agak kemerahan. Dan dia tentu bertanduk ya. Jadi betul sekali. Ini sudah silangan awasi. Awasi itu termasuk domba dengan potensi daging yang tinggi, dia bisa sampai 1 ton. Bisa sampai 1 kintal dia ya. Gitu. Dan ini nampak dari satu bulu, yang kedua tanduk ya. Nah, ini merupakan silangan dari awasi gitu. Nah, ini menarik sekali ya. Gitu. Dan awasi ini termasuk genetik yang juga dari luar ya. Dari luar negeri dengan genetik yang sangat bagus, teman-teman Lentera. Oke, yang berikutnya kalau ini lokal ya. Ini lokal. Oke, tapi meskipun lokal tentu ekor tebal atau ekor gemuk mungkin masuknya ya. Oke, dilihat dari ekornya, dia besar ekornya gitu. Jadi meskipun lokal tapi dia sudah masuk ekor gemuk gitu. Dan tentu tingkat produktivitas ADG-nya relatif lebih tinggi dibanding dengan domba-domba lokal pada umumnya. Oke. Nah, kemudahan dari domba ini memang meskipun dia pakannya
relatif serat, serat limbah ya, bisa dikatakan serat biasa, tapi memang cocok untuk karakter domba gitu. Kalau kambing, waduh, dia harus lebih lengkap pakannya ya. Kalau hanya dikasih seperti ini akan kalah pertumbuhannya dibanding dengan domba gitu. Jadi ini salah satu faktor ketika peternak pemula mau memilih beternak apa, kita bisa lihat dari kondisi alamnya, ketersediaan pakannya seperti apa. Kalau ketersediaan pakannya dia melimpah pakanan rambanan ya, mungkin bisa memilih untuk jenis kambing. Tapi kalau di daerahnya banyak potensi rerumputan, nah salah satunya adalah kita bisa memilih jenis domba untuk memulai peternakan kita. Oke, ini lokal, tapi lokalnya termasuk lokal domba ekor gemuk ya, domba ekor gemuk. Jadi produksi ADG-nya relatif lebih tinggi dibanding dengan domba-domba lokal pada umumnya. Oke, nah ini salah satunya adalah damen ya. Damen inilah yang menjadi cemilan lah ya, serat, karena pakanan yang dimakan oleh domba-domba ini sebagai jenis ruminansia itu untuk mengolahnya dia butuh serat. Ya, ini kan lagi gegayem ya. Nah, ini gegayem ini adalah mengeluarkan kembali makanan yang dimakan ke dalam perutnya, tentu dikeluarkan lagi, digegayem, sehingga dari proses gegayem ini ada tentu bakteri dan lain sebagainya sehingga dia yang akan menjadi daging. Nah, untuk bisa gegayem itu dibutuhkanlah serat gitu. Oke, dilihat dari ininya ya kan, tuh dia rumput kering gitu, tapi ini kalau kering gini cenderung lebih aman. Kalau masih basah itu potensi cacing, potensi gasnya bisa kembung ya, dan lain sebagainya, akan muncul potensi-potensi penyakit gitu. Tapi kalau pakan kering relatif lebih aman. Oke, nah ini ya, ada kambingnya juga ini. Ini kambing sepasang ya Ustadz ya. Sepasang. Oke. Belum lahiran. Iya, dia silangan kayaknya antara Jawa Randu dan Sapera kayaknya ya. Ini Apa udah Sapera ini? Yang ini sapera yang Ya, jantan. ini Sapera jantan. Betinanya Ini senduro kalau katanya, hampir randu dan campuran. randu campuran, karena kalau telinga tanduknya dia udah tanduk Sapera, cuma warnanya sih dia Jawa Randu gitu. Jadi ya itulah silangan Randu dan Sapera ini nampaknya ya. Nah, kalau lihat dari kantung susunya sih ya dia kalau nanti udah ini lumayan ini, karena Jawa Randu biasa aja sampai 1 liter bisa per hari ya gitu. Apalagi ini Randu sudah silangan Sapera, pejantannya juga Sapera, jadi produksi susunya bisa minimal 1 liter kalau belajar dari peternak-peternak kambing perah yang sudah berjalan. Oke, dan terakhir ini juga masuknya nampaknya lokal ya, lokal, tapi dia telinga juga masih ada ya silangan-silangan Moreno atau Texelnya ini. Jadi ya balik lagi, lokal yang di atas lokal pada umumnya, sehingga potensi ADG-nya bisa lebih tinggi daripada lokal-lokal yang lainnya. Jadi balik lagi tadi, kalau bicara di sini adalah seratnya memaksimalkan limbah petani padi itu sebagai salah satu sumber seratnya, tapi untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya dia juga tentu didukung dengan adanya konsentrat. Kuncinya di situ teman-teman. Jadi daripada seratnya kita harus beli kan kayak gitu, nah kita bisa memaksimalkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Bisa jadi salah satunya adalah namanya damen gitu ya, damen atau jerami. Ya lebih bagus lagi memang kalau yang waktunya longgar gitu ya. Nah, jerami ini bisa difermentasi dulu sehingga lebih cepat untuk diproses pencernaannya ini gitu.
Meskipun jenis ini adalah jenis dugul, tapi secara kualitas daging juga tidak kalah. Jadi dugul ini malah akan fokus produksinya ke daging. Dan yang lebih dahsyat lagi, ini siap untuk kurban nanti. Jantan-jantan ini dengan bobot kurang lebih 20 kg sekarang bisa dipesan hanya dengan 1.650.000 saja. Nah, ini menarik. Ini dombanya ini banyak yang dikembangkan. Jadi ini jenis domba yang banyak dikembangkan memang secara umum ada yang dugul, ada juga yang dia bertanduk. Dia hampir mirip kayak jenis priangan ya tanduknya gitu. Ada juga yang dugul. Nah, ini juga modelnya sudah hampir silangan juga nampaknya ini ya. Silangan sudah ada mirip-mirip dombosnya dari Wonosobo juga ya. Gitu. Jadi kalau dombos ini dugul ini dia tidak bertanduk, fokusnya memang untuk produksi daging. Nah, dari secara ukuran kandang ini kurang lebih 1,5 meter lebarnya, dan panjangnya kurang lebih juga 1,5 meter ya. Jadi 1,5 meter persegi, ini juga 1,5 meter persegi. Jadi satu kotak ini kurang lebih 3 kali 1,5. Kemudian disekat bagi 2, jadi 1,5 ke 1,5. Nah, 1,5 ini, 1,5 meter ini bisa diisi 4 ekor. 4 ekor ini masih oke ya. Tuh, masih kelihatan. 1,5 diisi 4 ekor ini masih oke. Nah, diisi 2, wah masih kosong-kosong ya. Gitu. Bahkan 5 ekor juga berani nih. Gitu. 5 ekor berani. Berarti perhitungannya lebar 1,5 meter kali 3 meter ini bisa diisi 10 ekor. Oke. Nah, berikutnya ini kalau dilihat dari bobot, ini sudah sampai di bobot 20 kilo ya. Ini sudah sampai di bobot 20 kilo, sehingga nanti kurban bobotnya kemungkinan sudah bisa diprediksi sampai 25 kilo ini sampai gitu. Nah, ini juga sama ya. Mungkin ada juga yang masih di bawah 20. Ini kemungkinan di bawah 20. Sebesar ini masih di bawah 20 ya. Luar biasa. Nah, ini juga sama. Ini belum dicukur tapi ya. Dia belum dicukur. Kalau untuk harga, ada yang bertanya harga ini, harga persiapan kurban ini saat ini masih bisa di kurang lebih 82.000 lah, 80.000 lah ya, 80.000 bisa nih, 80.000 gitu. Nanti yang minat ini per kilo 80.000, tapi stoknya bobotnya 20 kilo gitu ya. Bobot 18 sampai 20 kilo lah. Ada banyak stoknya, ada sekitar 700 ekor ya. Masih ada 700 ekor bobot 20 kilo seperti ini nanti pas panen. Nah, ini untuk kurban nanti sudah sangat masuk ya gitu. Ini harganya 1.650.000 sudah sampai kurban teman-teman ya. 1.650.000 sudah sampai hari raya Idul Kurban. Pembelian minimal 100 ekor gitu. Di bawah itu harganya nanti untuk minimal 60 ekor itu harganya 1,7 juta. Itu sudah harga di lock sampai dengan hari raya Idul Kurban. Monggo yang masih butuh banyak, kita ada stok 700 ekor. Nah, kita lanjut ya. Tapi itu jenisnya dugul ya, tanpa tanduk gitu. Itu yang tanpa tanduk gitu. Itu tanpa tanduk. Ada 700 ekor stoknya. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya ini pakan untuk seratnya. Ini adalah tebon jagung yang sudah dicacah. Jadi dia kalau sore gini tebon jagung sudah dicacah, atau siang ini untuk sekedar cemilan gitu. Cuma pagi tadi ini sudah dikasih konsentrat. Air minumnya sudah disiapin di sini, selalu tersedia air minumnya.
Oke, nah, jadi balik lagi kalau secara ukuran kandang ini 3 kali 1,5 meter ini bisa muat 10 ekor ya. Ini juga sama, ini yang bobotnya sudah kurang lebih 22 kilo. Ini bobot 22 kilo. Kemudian ini ada yang 20, ada yang 22 juga. Ini 20 kilo. Ya, ini yang kecil tentu belum ya. Nah, ini masih muda, ini masih muda, umur 3-4 bulanan ya ini. Nah, ini masih banyak stok ya teman-teman, masih banyak stok. Ini kurang lebih ada 700 ekor. Monggo yang mau pesan, masih ada 700 ekor. Harganya saat ini 1.650.000 saja, itu sudah sampai hari raya Idul Kurban. Ada 700 ekor. Ini juga sama, masih ada. Ini masih ada juga ya. Nah, ini lebarnya paling nggak nyampe 1,5 kalau ini ya. Paling hanya 1 meteran ya, 1,10 meter paling ya. Lebar 1,10 meter, panjangnya sama 3 meter. Nah, ini idealnya diisi 4. Satu kotak bisa diisi 8 ya. Kalau diisi 4 ini sudah agak sempit, tapi ya 4 lah pas ini ya, 4. Ini tuh ada agak besar dia ya. Mirip dorper ya. Luar biasa, silangan ya, dia peranakan gitu, peranakan dorper. Nah, ini Magelang itu kurang lebih gini ciri-cirinya. Jadi tanduknya dia mungkin di atas Priangan dan di bawah tentu domba Garut secara tanduk. Tapi ada juga yang dugul. Ini juga diisi 4 ekor gitu. Pakan juga sama, cemilannya adalah tebon jagung. Ya, tebon jagung itu pohon jagung ya. Mungkin bagi orang lain itu limbah, tapi di sini kita bisa manfaatkan untuk serat gitu, untuk serat dia, untuk cemilan gitu. Karena kan pada dasarnya ini ruminansia, jadi butuh jadi makanan yang sudah dimakan itu nanti akan dikeluarkan lagi untuk dimamah. Nah, cara untuk dia bisa mamah itu harus ada serat gitu. Nah, nanti kalau nggak dimamah, kenapa? Bisa resikonya nanti kembung gitu. Oke. Ini sehat-sehat ya, kelihatan dari matanya, dari gerak refleksnya ya. Refleksnya juga bagus, refleksnya bagus, matanya bagus, cerah gitu ya. Kulit ya rambutnya ya juga bagus, cerah, meskipun ini belum dicukur. Nanti sebentar lagi dia dicukur gitu sebelum nanti untuk kurban. Mungkin nanti 1 kali penyukuran lagi nih ya sebelum kurban yang jelas gitu. Nah, bagus-bagus ya tuh gitu. Kita masih ada 700 ekor lagi stoknya, masih ke belakang sana ya. Itu kita masih punya 700 ekor khusus yang dugul gitu ya. Harga saat ini 1.650.000, sudah sampai hari raya Idul Kurban. Pemesanan minimal 100 ekor itu, 100 ekor nanti sudah diantar sampai mana aja, Jawa Timur bisa, kemudian bahkan sampai Banten juga bisa kita siap kirim gitu ya. 700 ekor. Oke, nah ini kan juga cerah-cerah tuh. Nah, ini yang lebarnya 1,250, 1 meter 250 ya, panjangnya 3 meter. Ini diisi 5 juga besar-besar, masih oke ya gitu. Jadi termasuk juga mungkin inspirasi juga bagi yang mau bikin kandang. Ini lebar 1 meter 125 1 meter 25 cm, 125 cm bisa lebarnya. Panjangnya 3 meter, bisa diisi 10 ekor dengan model koloni seperti ini. Kalau domba aman ya, domba lokal ini aman dia koloni gitu. Tapi kalau domba Garut memang bakal tubrukan, dia harus disekat-sekat. Itu kelebihannya memang melihara domba lokal. Tapi meskipun ini domba lokal, dia dengan pakan yang
termanage dengan baik, di mana ada kebutuhan nutrisi yang tercukupi, kemudian juga ada serat gitu ya, minumnya itu lengkap semua, juga ADG-nya lumayan, bisa sampai 2 sampai 2,5 kilo per bulan dia bisa sampai. Tapi kalau ingin lebih bagus lagi, maka pilihlah genetik yang bagus sehingga ADG-nya bisa sampai 5 kilo per bulan. Nah, ini banyak stoknya ya kita, terutama yang dugul-dugul ya, yang dugul-dugul kita ada stok 700 ekor lagi. Ini banyak yang sudah dipesan juga ya, banyak yang sudah dipesan, semuanya ini ada 1.600 ekor ya, sampai belakang sana itu masih ada 700 ekor lagi. Monggo hanya dengan 1.650.000 itu harganya nanti sudah sampai hari raya Idul Kurban. Tapi beda kalau belanjanya besok-besok, bisa jadi harganya sudah naik tentu ya gitu, karena biasanya teori pasar, hukum pasar berlaku, makin mendekati hari H makin banyak yang pesen, maka terjadi kelangkaan sehingga harganya juga naik gitu. Karena kami juga sama menyiapkannya, belanjanya naik, pakan-pakannya juga naik gitu. Tapi untuk saat ini masih bisa di 1.650.000. Monggo teman-teman yang mau pesen nanti bisa komen, nanti bisa minta nomor WA, dan juga bisa ke email juga bisa. Oke, ini kita jalan-jalan ke salah satu peternakannya dari Ustadz Sodikin. Jadi di sini juga menyediakan hewan kurban juga, Ustadz. Ya. Oke, jadi yang barangkali sekitar Sragen masih butuh hewan kurban, bisa datang langsung ke peternakan Ustadz Sodikin ke Dawung, Sragen. Nanti harga-harganya bisa diskusi langsung di sini, insya Allah. Terima kasih. Lentera Farm.